melampaui batas. Kenapa? Muslimin yang butuh loh banyak. Kenapa harus sampai diberikan kepada non muslim? Skala yang dipakai adalah prioritas. Muslimin lebih diutamakan daripada non muslim. Ini bicara kurban. Beda halnya kalau jenengan sedekah, beli kambing disembelih bukan sebagai kurban, sedekah biasa, bebas. Jenengan berikan kepada non muslim boleh. Makanya saya bilang dari awal, kurban sama sedekah ini dari segi ibadah sosial iya sih, cuman kalau bicara hukum jauh berbeda. Jauh berbeda. Nah, terus gimana solusinya? Masa nggak dikasih non muslim? Bahkan kadang-kadang mereka bantu boleh, bantu nyeseti, bantu ini, bantu itu. Asal jangan bantu nyembelih ya, nggak sah sembelihannya non muslim. Tapi kalau bantu yang lain nggak apa-apa. Gimana? Masa nggak dikasih? Maka cari kambing yang sifatnya sedekah. Beli 1 atau 2 kambing yang sifatnya sembelihannya sedekah. Mereka kita kasih nggak apa-apa. Dari mana uangnya? Beli 1 kambing, 2 kambing terserah. Mungkin bisa diambil dari iuran. Iuran dari mana? Setiap yang titip kurban kambing 100.000, yang titip kurban sapi 200.000. Terkumpul 10 juta, ya belikan 1-2 kambing untuk disedekahkan kepada non muslim. Gambarannya begitu. Malah kemarin ada yang ngomong, di sini ada jamaah tahlil, ada uang kas. Nah uang kas itu kami gunakan untuk beli kambing 1 atau 2 kambing. Ya dari kambing itulah yang kami berikan kepada non muslim. Boleh. Kenapa? Karena statusnya sedekah. Kambing itu dibeli dari uang jamaah tahlil kas. Ya sedekah. Masa 1 kambing untuk orang sak kampung kan tidak mungkin. Berarti pasti itu jatuhnya sedekah. Dari daging inilah diberikan kepada non muslim. Boleh, ada masalah. Yang kedua, orang itu sunnah untuk kurban jika dia mukallaf. Siapa orang itu dikatakan mukallaf? Baligh dan berakal. Artinya anak kecil atau orang gila, anak yang belum baligh atau orang gila. Sekalipun mereka berdua kaya raya, nggak disunahkan untuk kurban. Karena itulah orang tua tidak boleh menggunakan hartanya anak yang belum baligh itu untuk kurbannya anak, itu nggak boleh. Beb, saya punya anak dapat THR dari lebaran kemarin banyak beb, utuh, ada kalau 3 juta, boleh nggak saya belikan kambing untuk kurbannya anak? Nggak boleh. Tapi kalau dari hartanya orang tuanya sendiri nggak apa-apa. Kalau pakai hartanya anak nggak boleh. Kenapa? Hartanya anak itu digunakan untuk apa yang menjadi maslahatnya anak. Sementara dalam hal ini dia belum dituntut untuk mengerjakan kurban, berarti bukan maslahatnya anak. Kalau pakai uangnya orang tuanya sendiri nggak apa-apa. Saya beli kambing 3 juta, saya niatkan untuk anaknya saya, nggak apa-apa. Karena pakai hartanya saya. Yang nggak boleh adalah kalau kita pakai hartanya anak. Yang ketiga, Islam mukallaf mampu. Mampu ini nggak harus kaya. Mampu nggak harus kaya. Pokoknya punya kelebihan rezeki setelah kita menafkahi anak istri, sandang pangan papannya mereka selama 4 hari kita cukupi. 4 hari itu kapan? Tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kok ada kelebihan harta setelah kita nafkahi mereka? Berapa? 3 juta. Ya sunnah untuk kurban. Secara individu sunnah untuk kurban. Ada kalanya hukum kurban itu sunnah kifayah. Kapan? Gambarannya begini. Saya mampu kurban, anak istri juga mampu kurban. Cuman anak istri nggak ada yang kurban. Satu keluarga yang kurban cuman saya tok. Maka bagaimana? Yang namanya mampu kurban kok nggak kurban? Hukumnya kan makruh seharusnya. Kita ini kalau bisa sunnah, ngelakoni sunnah kok ditinggalkan sunnahnya.
Gimana hukumnya? Makruh. Ya. Sholat bisa siwakan, tapi sengaja nggak siwakan, wis males. Mau pakai siwak males, mau beli siwak males, makruh. Ini juga begitu, mampu kurban kok nggak kurban, makruh. Cuman gara-gara saya kurban maka hukum kemakruhan kepada anak dan istri gugur. Namanya juga sunnah kifayah. Sama seperti sholat jenazah itu loh. Kalau di masjid ini ada jenazah, belas nggak ada yang nyolati, sak kampung yang tahu dosa. Tapi gara-gara satu orang saja yang nyolati, gugur dosa bagi yang lain. Cuman secara individu mereka sunnah untuk tetap nyolati jenazahnya. Dalam hal ini juga begitu. Gara-gara saya kurban, anak istri yang notabene-nya mampu kurban kok nggak kurban, gugur kemakruhan bagi mereka. Cuman tetap secara individu mereka kurban sendiri-sendiri. Kalaupun mereka mampu kurban nggak kurban, gugur kemakruhannya gara-gara kurbannya saya. Cuman yang dapat pahala siapa? Ya cuman saya toh. Wong saya yang kurban kok. Tapi ada pendapat yang mengatakan gara-gara kurbannya saya, semua anggota keluarga saya dapat pahalanya. Tanpa saya niati, otomatis kurban itu atas nama saya. Semua anggota keluarga saya dapat pahalanya. Tapi ada pendapat yang enggak. Ya yang kurban saja yang dapat pahalanya. Ini sunnah kifayah. Ada kalanya kurban itu menjadi wajib. Kapan? Jika dinadari. Nadar itu harus diucapkan walaupun enggak di depan orang kita sendirian. Saya bernadar tahun ini kurban kambing. Kurbannya jadi wajib. Tapi kalau nadar itu cuma kerentek dalam hati, belum jadi wajib. Belum jadi wajib. Beb, saya kepingin tahun ini kurban kambing, Beb. Apa dengan ucapan seperti nanti kalau kurban jadi wajib? Tidak. Itu kan rencana namanya. Nadar itu saya bernadar atau sumpah demi Allah, tahun ini saya akan kurban kambing. Ada kalimat sumpah atau ada kalimat nadar. Kalau cuma bilang saya kepingin tahun ini kurban kambing, nggak jadi nadar. Nggak ada sumpah, nggak ada kalimat nadar. Saya bernadar tahun ini kurban kambing. Nah ini jadi wajib. Yang kedua, dengan ucapan yang disebut dengan bil ja'li. Dalam istilah fikih disebut dengan bil ja'li. Gimana contoh ucapannya? Saya jadikan kambing ini kurbannya saya. Jadi wajib. Saya jadikan kambing ini kurbannya saya. Jadi wajib. Atau yang ketiga, kurban bisa menjadi wajib dengan cara ta'yin. Gimana ta'yin? Ta'yin itu contoh kalimatnya, kambing ini kurban saya. Otomatis jadi wajib. Contoh, saya membawa kambing. Ada orang tanya, kurbannya jenengan Habib? Iya, kambing ini kurban saya. Kok saya jawab begitu jadi wajib? Kurbannya jenengan Habib? Iya, ini kambing kurban saya, jadi wajib. Nah, cuman As-Sayyid Umar Al-Basri berpendapat kalau cuma sekedar jawaban bukan menjadi wajib. Yang jadi wajib itu kalau tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, saya katakan ini kambing kurbannya saya, jadi wajib. Karena itu kalau ditanya, Pak, Bu, itu apa? Kurbannya jenengan? Jangan jawab iya ini kambing kurban saya, jangan. Ngeles saja jawabannya. Disembelih di masjid tanggal 10. Ngeles. Sepakat ulama nggak jadi wajib. Nah, ya. Kemudian peruntukan antara kurban wajib dan kurban sunnah sebagaimana yang kita tahu berbeda. Untuk kurban wajib 100% fakir miskin, sak kulitnya sak jeroannya. Hati-hati. Saya kurban kambing, statusnya wajib. Itu yang wajib dibagikan kepada fakir miskin bukan hanya dagingnya, ya jeroannya, ya kulitnya. Jelas ya? Terlepas apakah nanti siapa namanya ini?
fakir miskin ini nolak, saya nggak terima jeroan kulit, kalau dagingnya saya terima. Urusan lain, yang penting tersalurkan dulu, sudah sampai ke tangan yang tepat dulu, dikembalikan kepada panitia, nggak ada masalah. Yang nggak boleh adalah yang dibagikan dari kurban wajib hanya yang dagingnya saja, kulit sama jeroan nggak dibagikan kepada fakir miskin. Hati-hati. Adapun kurban sunnah agak fleksibel, lentur hukumnya. Yang penting dari kurban sunnah ini ada daging, bukan kulit, bukan jeroan. Ada daging yang sampai ke tangannya fakir miskin dengan ukuran yang cukup mengenyangkan, 1 kilo kah, 2 kilo kah. Gambarannya begini, saya kurban kambing sunnah, daging nggak saya berikan kepada fakir miskin, semuanya saya makan sendiri. Yang saya bagikan ke fakir miskin cuman kulit sama jeroannya tok. Nggak boleh, harus daging. Misal yang saya bagikan ke fakir miskin 1 kilo, sisanya saya makan sendiri. Gimana? Apa boleh, Beb? Apa sah kurbannya? Sah. Cuman insya Allah tahun depan sama panitia orang seperti ini blacklist, hadirin. Nunut nyembelih ini namanya. Saya kurban kambing, statusnya sunnah. Dari kambing dibeleh, ada daging 20 kilo, yang 1 kilo saya kasihkan fakir miskin, yang 19 kilo saya makan sendiri. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Cuman insya Allah tahun depan di blacklist sama panitia. Jelas ya? Karena peruntukan daging kurban sunnah dan wajib itu berbeda, maka panitia perlu tanya. Datang orang bawa kambing, kita tanya kurban sunnah apa kurban wajib. Oh, kurban wajib, Beb, kasih pilok merah, misalkan. Kasih pilok merah, misal semprot pilok merah. Datang orang kedua, tanya lagi kita, kurban sunnah apa kurban wajib? Kurban sunnah, Beb. Oh, kasih pilok hijau, misal. Setelah itu bilang sama tukang jagal, ini sekedar contoh ya, Pak, yang kurban wajib disembelih dulu ya, jangan yang kurban wajib, kurban sunnah barengan waktunya, saya takut dagingnya nyampur nanti. Akhirnya daging kurban wajib ada yang diberikan kepada selain fakir miskin nanti. Mungkin yang kurban dikasih, mungkin orang mampu dikasih, atau mungkin dimakan panitia, Jadi wes gini aja sudah, karena yang kurban wajib sedikit, cuma 2 kambing, 3 kambing, wes kurban wajib dulu, sembelih duluan. Kresek merah siapkan. Yang pilok-pilok merah tadi itu, ini kurban wajib. Ayo beleh dhisik, sembelih, diboleng, diseseti apa segala macam, baru kresek merah, jebret. Ini kurban wajib. Baru, ayo sekarang nyembelih kurban sunnah, jangan lupa kreseknya kresek putih. Ini kalau dipisah waktu penyembelihannya, wajib dulu baru sunnah. Kalau mau bareng ya bisa, tapi bedakan tempatnya. Yang sebelah kanan kurban wajib, yang sebelah kiri kurban sunnah. Untuk efisiensi waktu, sembelih bareng. Tapi kan jelas, jangan berdekatan, nanti khawatir nyampur. Lah panitia sekarang apa begitu? Kan enggak, berkereseki podo, nyembelih bareng. Lah kurban wajib sama kurban sunnah kan campur. Lah kalau makanya jenengan misalnya sekedar contoh, jenengan bukan fakir miskin, dikasih daging sama masjid, sama panitia. Lu jangan-jangan daging kurban wajib. Kenapa? Nyampur. Nggak ada beda wadahnya. Kresek merah, kresek lah ada. Pokoknya saya nerima daging kurban, tapi saya bukan fakir miskin. Khawatirnya ini daging kurban wajib. Ayo panitia sekarang kalau ditanya, saya dikasih daging, saya tanya panitia, ini kurban wajib apa kurban sunnah? Jawabannya panitia apa? Embu.
Malah ada yang tanya, apa itu kurban sunnah, kurban wajib? Loh, gini loh, jenengan bisa nyetir, cuman pas capek, pas ngantuk, pasti jenengan minta tolong orang untuk gantikan jenengan yang bisa nyetir juga. Maka pastikan kurbannya jenengan, zakatnya jenengan titipkan ke orang yang ngerti ilmu agama. Nggak ngerti ilmu agama, morat ma'rif ibadahnya jenengan. Kalau saya nggak harus kurban di masjid, kurban titip sama orang yang ngerti. Gak ngerti, gak titip. Kenapa? Rugi ya untuk duit untuk morat ma'rif ibadahku. Ayo jenengan bisa nyetir, tapi mau seorang nggak bisa nyetir suruh gantikan jenengan, lah mati bareng gitu cerita. Enggak. Makanya panitia perlu belajar. Ngewangi perlu belajar. Ngewangi gak belajar merugikan orang lain tanpa dia sadari. Iya. Niatin nolong tapi ngeruweti. Dari segi syariatnya ngeruweti. Kacu. Yang panitia perlu belajar, takmir perlu belajar, yang kurban perlu belajar. Semuanya pihak dalam hal ini perlu belajar. Dan kesalahkaprahan dalam urusan kurban lebih parah, lebih banyak daripada urusan zakat. Karena urusan zakat ini rukun Islam, wajib, sehingga yang belajar masih banyak. Yang bahas ustadz-ustadz banyak. Tapi kurban ini karena hukum dasarnya sunnah dan tidak termasuk rukun Islam, kadang-kadang orang remeh no. Ustadz juga kadang-kadang remeh, kok usah dibahas. Loh, wong salah kaprah di lapangan banyak kok, nggak dibahas-bahas. Ini penting. Makanya sebetulnya tidak semua orang daftar jadi sukarelawan diterima sama takmir. Enggak. Boleh diterima semuanya, tapi tentukan tanggalnya. Tanggal sekian harus hadir. Yang nggak hadir nggak boleh jadi panitia. Untuk apa? Briefing, belajar. Duduk 1 jam, tanya jawab, selesai. Nggak hadir, coret jadi panitia. Karena banyak yang ingin jadi panitia. Kenapa? Enak mangan itu daging gratis. Boleh daftar, tapi harus hadir briefing. Bahas, kupas tuntas, tanya jawab. Begitu. Ayo. Ada sekarang panitia makan daging kurban, pamit dulu sama yang kurban. Pak, jenengan kan titip kambing, titip sapi. Mohon ikhlasnya. Kambing kami minta 1 kilo. Sapi 2 kilo. Contoh. Loh, buat apa? Buat makan-makannya kami, Pak, panitia. Jelas ya? Nggak ada kan? Pokoknya lah mangan-mangan. Kadang-kadang yang dimakan panitia lebih banyak daripada dibagikan ke fakir miskin. Kadang-kadang tugasnya panitia belum selesai, mangan-mangan di sini. Loh, saya mau tanya, kalau jenengan makan hartanya orang nggak pamit, itu apa namanya? Makan hartanya orang nggak pamit, namanya apa? Mencuri. Mencuri hadirin, ini khianat hadirin. Hukum fikihnya begitu ya, bukan katanya saya. Di kitab itu begitu. Nggak boleh. Saya pernah nemui orang, saya iseng tanya, gini nih jenengan sudah izin nggak ya sama yang punya? Izin beb, ya gak oleh beb. Loh, lah berarti kan jenengan niat memang nih. Izin, ya gak oleh beb. Loh, berarti kan jenengan memang sengaja ini namanya. Tanpa sadar dia. Dia ngomong itu dipikir gak apa-apa. Kalau tahu gak boleh, kenapa dipaksa makan? Apa itu namanya? Nyolong hadirin. Lu ada orang nyolong, niat nyolong. Ada orang dipikir gak apa-apa, tapi ternyata gak boleh. Ini loh. Ayo. Mungkin kita ada yang ikut makan gitu, tanpa tahu hukum dagingnya ini sudah diizin atau tidak. Ya apa hukumnya kita? Masuk ke perutnya apa itu? Makanan haram. Hadirin, orang sekarang dikasih daging anjing nggak mau, dikasih daging babi nggak mau, tapi nyolong timbangan akeh. Korupsi di kantor ya akeh. Nemu dompet di jalan nggak balik ya akeh. Tapi dikasih daging babi nggak mau, daging anjing nggak mau.
Loh, apa yang dia makan lebih besar dosanya daripada makan daging babi, daging anjing? Kenapa? Dolim nang menungso, merugikan hartanya orang lain. Makan daging anjing, daging babi gak merugikan siapa-siapa. Jangan berburu anjing, berburu babi di hutan, makan haram, tapi tidak merugikan siapa-siapa. Tapi kalau jenengan nemu dompet di jalan gak dibalekno, alhamdulillah, rezeki toko langit toko Hongkong. Alhamdulillah, pesta mangan dagingnya sopo? Ono sing duwe, ono sing bayar, ono sing tuku. Pesta kon ndi? Merugikan orang lain. Apalagi nggak tahu ini kurban wajib, kurban sunnah dipangan panitia. Lu kurban wajib dipangan panitia iki apa hukum iki, Bro? Wah, parah. Kalau urusan kurban parah. Daripada urusan zakat. Urusan zakat masih orang belajar, masih ada ngertinya. Kesalahan ada tapi nggak mendasar, nggak fundamental. Tapi kalau ini parah ini. Kalau ini parah. Jelas ya? Ini belajar. Aisyah belajar. Kadang ada pertanyaan, Beb, kalau saya kurban, saya atas namakan orang lain, boleh nggak, Beb? Boleh, asal dapat izin. Saya beli kurban, saya atas namakan jenengan, boleh nggak? Kalau saya izin pamit sama jenengan, boleh. Pak, saya beli kurban, saya atas namakan jenengan, matur nuwun lho, Beb. Oh, boleh. Lah kalau sudah meninggal, Beb, misal dulu semasa hidup pernah ngasih wasiat sama kita, kakek misalkan, Fahmi, kapan-kapan kamu kalau punya kelebihan rezeki, mbok ya sekali-sekali kurban atas nama kakek Fahmi, meninggal sudah orangnya. Saya ingat wasiatnya beliau. Ya wis, tahun ini saya kurban atas nama beliau. Boleh. Kenapa? Karena izin, sudah dapat wasiat, diizinkan. Tapi kalau tidak mendapatkan izin, nggak boleh. Dari yang hidup maupun yang meninggal, nggak pernah dapat izin, nggak bisa. Duh, Bib, katanya boleh, Bib, untuk orang yang sudah meninggal. Pendapat yang kuat, kalau nggak dapat izin wasiat dari yang meninggal, nggak boleh. Ada pendapat yang mengatakan boleh walaupun nggak dapat wasiat dari yang meninggal. Memang ada pendapat, cuman saya sampaikan yang kuat. Yang kuat nggak boleh kalau nggak dapat wasiat. Tapi saya nggak nyalahkan yang mereka kurban atas nama orang yang meninggal nggak pernah wasiat sebelumnya. Gak tak salah. Kenapa nggak ada pendapat toh? Tapi kalau panitia ngambil daging kurban nggak ngomong, itu nggak ada khilaf itu. Nah, cuman begini loh. Ketika jenengan kurban atas nama orang yang sudah meninggal, itu dagingnya semuanya, ya kulitnya ya jeroannya untuk fakir miskin. Loh kok gitu, Bin? Saya kasih gambaran. Misal saya beli kurban, saya beli kambing, saya atas namakan jenengan. Pak, saya alhamdulillah tahun ini gak ada rezeki, saya kurban wis balik-balik. Wis, tahun ini kurban saya atas namakan jenengan. Oh, matur nuwun lho, Beb. Terima kasih banyak. Ya Allah, saya ini nggak sanggup-sanggup, nggak mampu-mampu kurban. Terima kasih sudah dikurbankan, Beb. Cuman Pak, saya minta sampelnya nanti satu boleh? Oh ya boleh, Beb. Syukur-syukur dikurbankan saya. Jelas ya? Doa apa perlu izin? Walaupun uangnya saya, yang beli saya, tapi kan atas namanya jenengan. Tetap harus izin. Jenengan gak bondo sing bondo aku. Tetap saya harus izin. Apa mau panitia wis gak bondo, gak pamit. Saya ini bondo, 3 juta aku sing tuku, tapi tak saya atas namakan bapak. Saya atas namakan abah, misalnya. Saya mau ngambil sampel lulur apa satu, saya ngomong, "Bah, tapi minta sampelnya satu ya buat oleh-oleh di rumah." Oh iya, gak apa-apa. Harus ngomong, masih aku sing bondo. Kenapa? Kan kurbannya bukan kurbannya saya ini. Kurbannya siapa? Abah. Pertanyaannya, lah kalau sudah meninggal pamitnya piye? Gimana pamitnya? Datang ke kuburannya begitu. Saya minta sampelnya satu nanti ya. Kan nggak mungkin.
Makanya kata ulama diperuntukkan kurban yang atas nama orang meninggal untuk fakir, miskin semuanya. Yo sak kulite yo sak jeroane. Karena itu solusinya jangan di atas namakan orang yang meninggal. Tetap atas nama jenengan piyambak-piyambak. Cuman dihadiahkan pahalanya untuk mereka. Jenengan minta sampai lulur gak apa-apa. Bayangkan kalau ada 20 panitia ngerti hukum seperti ini, enteng urusan kayak kurban ini. Nah, masalahnya 20 panitia satu nggak ada yang belajar, morat marit. 20 orang yang belajar cuma satu, oh musuh masyarakat ini yang satu. Musuh masyarakat, gak oleh gak pamit, oh tak sikut gini bisa nunggu, menengok aja wis. Kresek merah, kresek, ruwet. Ini harus begini, harus apa aja sih orang tahu mondok katanya kakek cangkem barang nih. Satu belajar, yang 19 gak belajar, musuh dimusuhi. Lek perlu ustadz dimusuhi, lek perlu. Repot orang zaman sekarang. Iya, repot. Waduh, berat. Iya. Kemudian bicara masalah umur. Sapi 2 tahun hijriah atau lebih. Kalau kambing biasa, kambing kacang 2 tahun hijriah atau lebih. Kalau kambing domba setahun hijriah cukup. Setahun hijriah cukup. Makanya harga domba lebih murah. Kenapa? Setahun cukup. Jelas ya? Khusus domba umurnya jika nggak sampai setahun tapi di atas 6 bulan. Misal Pak ini domba gibas ini umurnya berapa? Oh 8 bulan Beb. Kan seharusnya nggak cukup, nggak sampai setahun. Tapi jika sudah poel cukup. Kurang dari setahun, di atas 6 bulan dan sudah poel cukup. Kadang orang beli sapi. Beli kambing kacang, kambing biasa. Delok untune poel cukup, oh enggak bisa. Patokannya kambing kacang sama sapi umur. Kalau ada kambing biasa, sapi kurang dari 2 tahun, meskipun sudah poel enggak cukup. Kadang-kadang yang jual kan begitu. Ini sapi saya, ini kambing saya, nggak sampai 2 tahun tapi sudah poel, tetap nggak cukup. Malah ada yang ngomong sama saya, ya Beb, kambing itu kalau umur 2 tahun Beb, harga 5 juta Beb. Loh saya mau tanya, lah yang biasanya dijual orang-orang 3 juta kan di pamflet-pamflet banyak itu 3 juta, itu setahun nggak sampai 2 tahun Beb, ya berarti nggak boleh. Tapi poel Beb, nggak iso, nggak bisa. Lek perlu entek untuk nilai perlu, gak iso. Nah, terus gimana? Ya beli domba. Loh kenapa kalau domba lebih murah? Dan paling afdolnya kurban itu adalah domba. Rasulullah nggak pernah kurban onta, nggak pernah kurban sapi, nggak pernah kurban kambing biasa. Selalu domba Rasulullah. Sehingga ulama mengatakan paling afdolnya kurban itu adalah domba. Setahun cukup. Makanya lebih murah. Lebih murah. Yang kedua, kenapa kok murah domba? Karena banyak orang nggak mau. Kurban domba banyak orang nggak mau. Kenapa? Akeh gaji ini Bib. Jari ini sing dodol iki. Pinter-pinter sing dodol ae. Ada. Anda boleh tanya dokter hewan. Sama saja kalau gaji tergantung apa yang dimakan. Itu jari sing dodol lah. Anda boleh tanya dokter gizi atau dokter hewan. Kadang-kadang yang jual tuh begini. Misal ada kambing harga 3,5 juta. Terus kita nawar. Jawabannya mereka apa? Oh, kurban nok ngenyang. Ada yang tanya sama saya, "Loh, Beb, memangnya betul lah, Beb, kurban enggak boleh ngenyang, Beb?" Kok ono pinter-pinter sing dodol ae. Akal-akalane ae. Sing dodol kudu mesti salat. Kok ngomong kurban kok ngenyang guayane. Dipepet-pepet nambah syariat koyok-koyok wong cekno terpaksa tuku 3,5 juta. Badine cekno akeh. Berat orang zaman sekarang ini. Gak bahaya tahu model.
Jelas ya. Nah, hati-hati ya. Kurang dari 2 tahun sapi atau kambing biasa masih poel tetap nggak cukup. 2 tahun kambing biasa atau sapi masih gak poel cukup. Kambing gibas setahun masih gak poel cukup. Kalau kurang dari setahun asal di atas 6 bulan dan sudah poel cukup wis. Dan harus terbebas dari aib. Apa contohnya? Hamil. Hamil itu aib. Makanya kata ulama kalau kurban jantan itu lebih afdol daripada betina. Kenapa? Karena perempuan itu biasanya selalu merasa paling benar soalnya. Jadi kurban jantan lebih afdol. Gak ada yang nyambung. Jelas sudah. Enggak, jantan lebih afdol daripada betina. Kenapa? Karena jantan enggak ada resiko hamil. Khawatirnya kita beli betina, dibeleh ternyata hamil. Ada pendapat hamil kok tambah gemuk kurbannya, hewannya cukup. Tapi pendapat kuat tetap enggak cukup. Wasio tambah lemah. Apalagi gara-gara hamil tambah kurus. Sepakat ulama enggak cukup. Itu aib. Kemudian kalau jalan nggak sempurna, ya, ada kelainan fisik di kakinya. Makanya panitia kalau nurunkan kurban dari truk, dari pickup, kemudian membaringkannya untuk disembelih, hati-hati jangan kesusu. Kalau kesusu, akhirnya patah kakinya nggak cukup. Akhirnya patah kakinya nggak cukup. Hati-hati. Tanggung jawab nanti panitia. Tanggung jawab nanti panitia. Kemudian termasuk aib adalah tanduk yang pecah. Jika memang gara-gara tanduk yang pecah itu dia tambah kurus. Kalau tanduknya pecah tapi nggak tambah kurus, nggak apa-apa, cukup masih. Gimana Habib dengan telinga? Nggak utuh telinganya Habib. Mazhab Syafi'i nggak sah. Kecuali kalau cuma sekedar ditindik, nggak apa-apa. Dilubangi, ditindik nggak apa-apa. Tapi kalau cuwil masih otidik, nggak boleh. Kalau cuma sekedar lecet nggak apa-apa ya, lecet. Tapi kalau cuwil, nah ini nggak boleh. Susah Beb nyari kambing yang utuh telinganya. Mazhab Hanafi mengatakan jika yang cuwil tidak lebih besar daripada ukuran sepertiganya telinga, maka cukup. Cuman kalau kita ikut mazhab Hanafi dalam urusan ini, maka sembelih kurban tersebut maksimal tanggal 12 Dzulhijjah sebelum maghrib. Maksimalnya begitu. Ya. Terakhir, kulit hewan kurban tidak bisa dijual atau dijadikan upah tukang jagal. Kadang-kadang kan begini. Kadang-kadang panitia tuh joko entengi segini aja. Enake kulit ambek jerawane didol. Ki apa duwe ki bayar tukang jagal? Enggak boleh. Satu, kalau kulit itu dari kulit sama jerawan itu dari kurban wajib, kan harus sampai ke fakir miskin. Lah kok didol ya apa sih? Yang kedua, kurban sunnah. Misal kulit atau jerawan itu dari kurban sunnah, tetap nggak boleh dijual. Kata Nabi, man ba'a jilda udhiyatih fala udhiyatal. Barang siapa yang menjual kulit kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Atau datang tukang jagal, Pak, kalau saya kasih kulit sak jeroani, jenengan minta bayaran berapa? Ini juga dikatakan menjual. Kenapa? Karena tukang jagal jual jasa. Berarti kulit kurban dan jeroannya kita jadikan sebagai harga jasa. Nggak boleh. Sekali lagi ini bukan kata saya, kata ulama. Semuanya ada di kitab. Ada di kitab ini semuanya. Jelas ya? Jadi nggak boleh. Terus gimana Bib? Orang dikasih kulit nggak mau, jeroan nggak mau. Gini, caranya gini. Kulit sama jeroan dari kurban, mau yang sunnah atau yang wajib, kumpulkan jadi satu. Kalau bisa kulitnya jangan dipotong-potong, biarkan utuh. Kumpulkan jadi satu. Kemudian cari satu orang fakir miskin.
cari satu orang fakir miskin, serah terima sama dia. Pak, ini kulit sekian kilo, ini jeroan sekian kilo, saya serah terimakan ke jenengan. Tapi kalau boleh kami panitia minta ridhonya, kembalikan lagi ke kami untuk kami jual, yang mana hasil penjualannya untuk kami bayarkan tukang jagal, boleh? Atau hasil penjualannya uangnya kami bagi-bagikan lagi ke jenengan dan fakir miskin yang lain, boleh? Atau uangnya kami gunakan untuk renovasi masjid, boleh? Yang penting sudah sampai ke tangan yang tepat dulu, ke fakir miskin dulu, selesai. Orang sekarang kan enggak, main hukum sendiri. Pokoknya didol, yang penting dadi masjid, kayak bayar tukang jagal dan lain sebagainya. Nggak bisa. Ya, Nabi bukan hanya ngajari niat, tapi juga ngajari syariat, ngajari caranya. Niatnya apik, caranya salah. Sebagaimana caranya baik, tapi niatnya salah ya salah. Niat harus baik, cara harus benar. Nah ini yang disebut ahsanu amala. Niatnya baik, caranya benar. Ini amal yang terbaik. Ini amal yang diterima oleh Allah. Kadang-kadang wis kesuwen, enake dikubur ae, dipendem ae. Kulit sama jeroan nih, wis sedang dikeduk ono. Loh, hartanya orang kok main dikeduk, dikubur ya apa cerita? Hartanya orang kok dikubur. Mereka itu nyembelih kurban ada yang dimaksud, fakir miskin terutama. Lah kok dipendem? Ini loh. Orang kalau enggak pakai syariat, pakai logika, main hukum sendiri, nggak pakai kitab. Wallahu a'lam. 2 pertanyaan kalau ada. Ji. Kalau satu keluarga itu dari anak dan suami istri, salah satu yang korban wajib anak. Pirpun? Kurang. Dari satu keluarga Iya. itu ada terdiri dari anak dan Suami istri. Salah satu tadi melaksanakan korban, semuanya ikut Makro. atau tidak wajib lah. Nggih. Terus apakah itu harus diatasnamakan suami atau ayah? Iya. Karena pernah terjadi kami itu menyampaikan korban istri, tentu ini tidak diatasnamakan suami aja biar betul-betul. Apakah ada keharusan? Iya. 2, tadi disampaikan bahwa korban kalau terdiri dari pasangan atau turunan itu masuk korban sunat. Apakah kalau satu keluarga itu turunan bukan dari salah satu keluarga itu, apakah dihukumi korban sunat? Iya. Untuk yang pertama, pertanyaannya begini. Saya suami, istri, anak. Ya. Saya kurban. Saya atasnamakan istri, gitu ya. Tidak, saya korban. Berarti anak istri semua kan ikut. Sudah kita Gugur kemakruhannya, betul. Cuma kalau anak istri saya nyampaikan ada Kurang afdol. dari panitia. Iya. Ya, betul atas nama suami. Iya. Enggak harus suami. Saya mampu kurban, anak istri mampu kurban. Saya enggak kurban, anak enggak kurban, istri tok yang kurban. Gugur kemakruhan bagi saya dan anak saya. Yang kedua, kalau saya beli kambing. Saya yang beli kambing. Saya bawa ke panitia. Saya bilang atas nama istri. Kan berarti saya beli kurban atas nama istri, atas nama orang lain. Kalau memang saya dapat izin dari istri, boleh kan? Sudah kita bahas tadi ya. Katanya panitia, loh Pak, lebih afdol atas nama suami. Gak ada itu, bebas, gak apa-apa.
Nggak harus saya sebagai suami beli kambing, tapi saya sudah pernah kurban tahun lalu, istri saya kesian belum pernah kurban, wis tak tukokno wis. Saya atasnamakan istri. Boleh apa nggak boleh? Kalau kalimatnya lebih afdol jenengan Pak suami, enggak, sama saja dalam hal ini. Cuman kan tadi sudah dibahas, kalau atas nama orang lain dan orang itu masih hidup, kita harus pamit kalau minta makan. Mungkin yang dimaksud panitia itu tetap atas nama jenengan sendiri. Hadiah pahalanya untuk istri. Walaupun masih hidup boleh menghadiahkan pahala dalam hal ini kepada orang yang masih hidup boleh. Bahkan kalau orang itu adalah keluarganya kita yang kita nafkahi, nggak usah kita hadiahkan pahala. Ada pendapat yang mengatakan otomatis dapat pahalanya. Otomatis dapat pahalanya. Jadi memang lebih baik diatasnamakan sendiri saja. Yang kurban siapa ya atas namanya dia. Cuma dihadiahkan pahala kepada siapa yang kita mau. Gitu aja. Kalau orang itu masih orang yang kita nafkahi, nggak usah dihadiahkan pahala, dapat sendiri otomatis. Kalau orang itu masih orang yang kita nafkahi, anak atau istrinya kita. Begitu. Kemudian yang kedua, kalau misal satu keluarga urunan, apakah ini jadi kurban sunnah atau kurban wajib? Gitu ya. Kalau memang tidak ada ini jadi wajib, ya kurbannya kurban sunnah. Misal, saya anak istri bertiga. Urunan untuk beli satu sapi. Nggak ada yang niat wajib, otomatis jadi sunnah. Kalau sunnah itu nggak pakai diniati Pak. Kalau sunnah itu nggak pakai diniati. Kenapa? Hukum dasarnya kurban itu ya sunnah. Saya niat kurban dengan hewan ini, nggak nyebut sunnah wajib, ya otomatis sunnah itu. Lah gimana kalau misal dari 3 orang ini saya niat wajib? Saya niat wajib, anak istri niat sunnah, boleh. Berarti 1/3 daging itu adalah kurban wajib. Misal hasil dari sapi itu 21 kilo, berarti 7 kilonya harus sampai ke fakir miskin itu, yang jatahnya saya. Yang 14 kilo kurban sunnah. Jadi bukan berarti gara-gara saya niat wajib kabeh jadi wajib. Tidak menular istilahnya. Sesuai dengan bagiannya masing-masing. 3 orang berarti ya 1/3. Kok saya niat wajib, 1/3-nya adalah jadi wajib. Begitu. Terakhir kalau ada untuk korban itu sebenarnya satu kambing untuk satu keluarga, atau di keluarga itu yang mampu itu satu kambing. Jadi kalau keluarga itu ada 3 orang, ada 3 orang, istri, anak, sama orang keluarga itu mampu, harus 3 atau 1. Iya, 1 kambing untuk 1 orang. Atas namanya 1 kambing untuk 1 orang. Ingat nggak Rasulullah itu pernah kurban, tapi pahalanya untuk siapa? Umat. Itu bukan 1 kambing di atas namakan sekian banyak, sekian miliar umat. Bukan begitu. 1 kambing atas namanya beliau pribadi. Cuman hadiah pahalanya dihadiahkan oleh beliau kepada umatnya. Mengatasnamakan kurban dengan menghadiahkan pahala itu 2 hal yang berbeda. Yang saya bahas tadi itu, saya kurban atas nama saya. Atas nama siapa? Saya, bukan ini atas nama saya, anak dan istri ya. Enggak, 1 kambing kok 3 orang. 1 kambing 1 orang. Loh, siapa yang dapat pahala? Ada pendapat, saya yang kurban. Anak istri nggak dapat pahalanya. Kecuali kalau saya hadiahkan khusus. Saya doa, ya Allah, pahalanya jangan cuma untuk saya, tapi juga untuk anak istri saya. Nah, tapi ada pendapat nggak usah dungo otomatis itu. Kenapa? Kamu nafkahi juga toh. Orang yang kamu nafkahi nggak apa-apa. Tapi ketika kita nyerahkan kambing itu ke panitia, atas nama siapa ini Beb? Atas nama saya, bukan atas nama saya, anak dan istri. Nggak bisa 1 kambing 3 orang, 3 kepala. Enggak, atas nama saya. Anak istri apa dapat pahala? Otomatis dapat pahalanya. 1 pendapat. Ada lagi yang mengatakan nggak bisa kecuali diniatkan khusus pahalanya untuk mereka. Ditungakno. Nah, itu baru dapat. Begitu maksudnya. Cekap ya? Cukup ya? Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al
الفطر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلا منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحج دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم jangan lupa salat isyraqnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.